Bu Mita bagaimana? Ya bagaimanapun yang namanya keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Jadi Iya. ketika kita mempercayakan Al-Quran atau Alkitab, ketika kita mempercayakan Alkitab, orang akan diberitahukan masalah seperti ini juga nggak akan mengerti gitu. Jadi sama kayak orang Kristen juga pun mungkin kalau yang agamanya lebih dalam mempelajari agamanya tidak akan mudah gitu belajar mempelajari agama orang lain. Jadi itu aja. Tapi yang dimaksud Bang Juma tadi itu datanya ada di Bible, Bu. Iya, saya juga tahu. Saya juga pernah baca Bible, saya juga pernah baca Al-Quran, tapi saya tidak mau so pintar gitu. Iya, sekarang Terus Mbak maunya apa? ya, sekarang begini. Sekarang gini Mbak Mita. Cuma nanya Tadi dua itu aja. tadi Karena kan Bang Juma bicaranya menurut Bang Juma seperti versi Bang Juma. Dan Tapi kan gini, seperti yang bukan. versi saya pahami itu berbeda. Jadi kan saya tidak bisa memaksakan pendapat saya ke Bang Juma, dan Bang Juma pun tidak bisa memaksakan pendapat Bang Juma kepada saya gitu. nggak ada paksa Intinya memaksa seperti ini. itu. Saya Iya, hanya menjawab maksudnya saya pertanyaan gitu. Saya kan Nah, sekarang hanya sekarang meminta, gini. saya kan hanya kita dulu Bang Iya, Juma. iya. Saya kan hanya bertanya dua pertanyaan. Ketika Bang Juma sudah menjawab apa yang Mbak Juma jawabkan ke saya mengerti. Oh, seperti ini. Nah, 1 dan 2 pertanyaan saya itu saya sudah cukup memahami. Berarti pemahaman tentang agama kita itu berbeda gitu. Iya. Jadi gini, Anda terlalu cepat mengambil kesimpulan. Gini, agama itu memang A dan gama, tidak kacau. Nah sekarang begini, dalam hal ibadah saja, jangan terlalu ibadah terlalu ribet. Dalam hal ketuhanan saja, agama saudara kacau balau. Kalau kami nggak ada kekacauan. Siapa Tuhannya umat Islam? Allah. Islam dimanapun, nama Tuhannya Allah. Tapi kalau di Kristen, Trinitas beda. Itu Bang Yesus Juma, only beda. Kristen pun itu nggak semuanya menyembah Yesus. Ada juga yang tidak. Ya itulah yang berarti menganggap Yesus kacau, itu Mbak. bukan. Berarti Jadi, kacau. Jadi tidak semua ajaran Kristen itu sama. Berarti Jadi ada yang kacau, kan? menganggap Yesus itu adalah Allah, ada juga yang tidak gitu. Berarti kacau. Jadi bukan kacau. Jadi Lah kacau. ketika Ada yang menyembah, ada yang tidak menyembah. Itu kacau. Tapi kitabnya sama. Kacau itu namanya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Orang-orang yang memegang dua kitab ini, ada yang menuhankan Yesus, ada yang tidak menuhankan. Kacau itu namanya. Bukankah tadi Anda yang mendefinisikan, tidak, agama kacau. Artinya agama itu tidak kacau. Mengantarkan manusia itu kepada kesejahteraan, damai Nah, sejahtera. justru gini loh Bang Kan Juma, gitu. agama itu adalah kepercayaan. Ketika Islam dipaksakan untuk mempercayakan agama lain, dia akan memberontak. Hindu pun dipaksakan untuk nggak usah bahas mempercayai Hindu agama lah. lain, akan ya jadi gini. Jadi kenapa dibilang agama itu boleh, semua agama itu bebas? Kenapa disahkan di pemerintahan agama itu adalah supaya tidak ada pertempuran, peperangan sesama agama dan menganggap agamanya paling benar. Boleh kita bicara agama kita paling benar, tapi untuk sesama kaum Di kita. Indonesia nggak ada yang bertempur kok, Bu. Di Indonesia aman. Kristen sama Kristen gitu. Oh iya itu. Seperti itu. Gini. Jadi intinya agama itu adalah diciptakan di seluruh dunia itu agar tidak ada kekacauan dan merasa agama kita paling benar. Itu Ya, jadi bukan, tidak ada bukan pertempuran begitu. seperti Israel salah dan Anda menilai Palestina. aspek itu salah, Seperti keliru. itu. Keliru, Nah, itu saudara. benar. Berarti Anda tidak percaya Bible kalau begitu. Karena ada perintahnya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Itu ada poinnya di dalam kitab saudara. Ada poinnya itu. Tidak ada dalil seindah Al-Quran. La ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Hanya ada di Islam itu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kalau di Kristen tidak. Perintah selalu untuk membaptis. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Itu pemaksaan itu. Kalau di Islam tidak. La ikraha fiddin.
Kenapa tidak ada paksaan masuk ke Islam? Karena hanya orang berakal sehat yang bisa sampai ke Islam. Kalau di tempat Anda, siapapun yang tidak percaya dihukum. Itu dalil. Itu dalil. Kalau di Islam ada nggak seperti itu? Yang tidak percaya Islam hukum? Nggak ada. Nggak ada. Malah Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kebenaran itu telah datang dari Allah. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa mau kufur silakan kufur. Itu di Islam tuh. Jadi keteraturan kehidupan kemaslahatan umat manusia diatur di Islam. Yang mau katakan berikan kesempatan, berikan ruang untuk mereka orang-orang kafir. Tapi kalau di Kristen tidak ada kayak begitu. Coba irama data yang ada dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin, ada enggak? Enggak ada. Jangan kau memberi salam kepada orang yang apabila datang tidak mengajarkan ajaran Kristen. Itu ada dalam kitab saudara, di kitab Yohanes itu. Cuman nanti di abad ke-20 sampai hari ini baru Kristen itu mengajarkan slogan kasih. Sebelumnya enggak ada kedamaian di Kristen itu. Antar Katolik, Protestan, Kristen dengan Yahudi dihabisin. Begitu seterusnya. Penjajahan demi penjajahan. Perang dunia pertama, kedua, Uni Soviet dengan ini. Perang aja terus. Itu yang terjadi. Baru-baru ini aja lah baru Kristen itu menyandang slogan kasih. Setelah melakukan, lalu cuci tangan, lalu berjalan dengan santai. Kami kasih loh. Nah itulah Kristen. Tapi kalau Anda bicara sejarah tentang kekristenan, waduh, kacau itu. Kristen bermula dari pembunuhan kepada anak orang di atas tiang salib. Tuh, dari awalnya sudah huru-hara yang dibuat. Jadi tidak ada kedamaian, kekacauan yang ada. Al-Quran menarasikan dalam surah Al-Maidah ayat 14. Itu jelas itu. Bagaimana kemudian orang yang mengaku dirinya Nasrani oleh Allah dikatakan di dalam diri mereka ada permusuhan dan kebencian antar mereka. Coba saudari saya lihat. Katolik, Protestan, Advent, ada mereka bisa satu tempat ibadah? Nggak bisa. Belum lagi Trinitas, Oneness, Tritunggal, Yesus only yang kita lihat sehari-hari di TikTok. Apa yang mereka lakukan? Saling mengkafir-kafirkan, saling menyesat-nyesatkan, saling membidat-bidatkan. Al-Quran sudah mengatakan itu. Fa'agrayna bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Apakah Rasulullah pernah melihat orang-orang ini bertentangan? Tidak. Tapi kenapa beliau tahu? Karena ini adalah wahyu dari Allah. Dan terbukti hari ini seperti itu. Kalau di Islam, dimanapun diteriakkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apapun negaranya, apapun sukunya, apapun bahasanya, Islam kompak, tidak kacau. Coba Anda baca Bible Anda di Jepang. Pada mulanya adalah firman. Orang Jepang garu-garu pantat. Ini ngomong apa ini di atas ini? Nggak ngerti mereka, kacau. Kacau. Jadi agama Anda itu tidak membawa kedamaian. Karena dari kitabnya aja bikin kacau. Orang Jepang datang ke Indonesia, membaca Bible Jepang di gereja Anda garu-garu gigi. Anda tidak ngerti. Kacau. Tapi kalau di Islam, bawa Al-Quran sampai kemanapun, bacakan Al-Quran, Islam pasti paham. Oh ini surah Al-Fatihah, oh ini Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Umat Islam semua tahu. Tentram, damai, sejahtera mereka. Nah kalau Kristen coba, ini seperti itu cerminannya. Saudari Mita, silakan.